Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Surya Munajar dari kelas H Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan. Adapun di sini adalah biodata singkat dari saya, yaitu nama saya Rahmat Surya Munajar, kelas saya dari kelas H, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 12050112380. Baiklah, kita akan membahas percabangan. Adapun percabangan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama statement if else, yang kedua statement if, yang ketiga statement if else if, yang keempat switch case, yang kelima operator ternary, dan yang keenam adalah nested block. Dan yang kedua perulangan. Adapun pada perulangan ini terdapat beberapa bagian, yaitu for while, do while, dan nested block. Percabangan yaitu salah satu pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau beberapa kemungkinan di dalam bahasa pemrograman Java. Berikut adalah jenis-jenis percabangannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang statement if-else. Statement if-else ini adalah percabangan yang digunakan untuk membuat percabangan dua. Berikut adalah contoh programnya. Pada program ini, kita akan menulis if luasnya lebih besar dari 35 dan sistem outprintnya berhasil, dan else if luasnya lebih besar dari 25, sistem outprintnya berhasil, dan else-nya juga sistem outprint coba lagi. Jika kita jalankan, maka akan keluar outputnya pertama luas. Jadi kita masukkan nomor yang akan kita masukkan. Misalnya kita masukkan 30, dia akan mengeluarkan output berhasil. Mengapa dia berhasil? Karena pada programnya if-nya ini ada yang luasnya lebih besar dari 25. Maka karena dia lebih besar dari 25 dan lebih besar dari 35, maka outputnya akan berhasil. Namun else, jika dia lebih kecil daripada 25, maka dia akan mengeluarkan output coba lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang percabangan if. Percabangan ini digunakan jika kita hanya memiliki satu pernyataan yang akan dijalankan. Contohnya adalah pada kode berikut, yaitu terdapat satu percabangan, yaitu if, dengan kondisinya jumlah lebih besar dari 79. Dan string outputnya selamat Anda telah lulus. Maka jika kita menjalankan kode berikut, dia akan mengeluarkan output yang pertama, yaitu jumlah nilai ujian. Lalu kita masukkan angka yang kita inginkan. Jika jumlahnya 79, maka dia akan mengeluarkan output selamat Anda telah lulus. Karena pernyataan yang kita minta hanya satu. Maka dia akan mengeluarkan output selamat Anda telah lulus. Selanjutnya statement if else if, yaitu percabangan yang digunakan ketika kondisi yang akan dicek lebih dari dua kondisi. Sebagaimana contoh kode berikut. Pada kode ini terdapat percabangannya if, else if, dan else. Yang pertama if, jika jumlahnya besar dari 80, maka dia akan mengeluarkan output sangat bagus dan pertahankan. Dan jika lebih rendah lagi, misalnya else if jumlahnya lebih besar dari 70, berarti dia di bawah 80, maka dia akan mengeluarkan output tidak apa-apa, tingkatkan lagi ya. Namun jika dia lebih kecil dari 70, maka dia akan mengeluarkan output jangan menyerah dan coba lagi. Jadi misalnya kita jalankan, kita masukkan jumlah nilainya 100, maka dia akan mengeluarkan output yang jumlahnya lebih besar dari 80. Namun jika dia lebih rendah dari 80, yaitu dia akan masuk ke if yang kedua, yaitu jumlahnya lebih besar dari 70. Dia akan mengeluarkan output tidak apa-apa, tingkatkan lagi. Namun jika dia mengeluarkan, jika kita memilih angka lebih kecil dari 70, maka dia akan mengeluarkan output jangan menyerah, coba lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan switch case, yaitu percabangan yang menggunakan pernyataan break. Jadi pada
program kali ini terdapat cache pada switch. Jadi misalnya setelah kita membuat sistem outprint pada scanner, selamat datang di Boba PKU, silahkan pilih menu kami yang terbaru. Maka switch-nya terdapat pilihan sesuai pada kode, yaitu cache pertama brown sugar boba original, cache kedua fresh milk with milk tea, dan cache ketiga adalah choco caramel oreo boba. Jadi jika kita menjalankan kode ini, maka dia yang pertama akan menghasilkan output selamat datang di Boba PKU. Silahkan pilih menu kami yang terbaru. Jadi setelah itu kita pilih mau kita pesan cache yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Jadi misalnya kita memilih cache yang pertama, maka dia akan mengeluarkan brown sugar boba. Jika kita memilih cache kedua, maka dia akan mengeluarkan fresh milk with milk tea, dan cache yang ketiga choco caramel oreo boba. Di sini dia hanya menjalankan satu program karena dibatasi oleh break. Sehingga dia misalnya kita memilih cache yang pertama, maka dia hanya mengeluarkan output brown sugar boba original, tetapi tidak mengeluarkan cache yang kedua dan cache yang ketiga karena ada pernyataan break. Selanjutnya yaitu operator ternary. Percabangan ini berguna untuk menggantikan posisi if-else, yang dimana jika suatu kondisi dapat bernilai true atau false. Selain itu, dengan menggunakan percabangan ini akan terlihat lebih ringkas dan mudah dibaca. Perhatikan program berikut. Pada program ini terlihat lebih ringkas kodenya daripada percabangan if-else yang tadi sudah kita bahas. Yaitu di sini sudah langsung dapat outputnya jika nilainya itu lebih besar dari 55. Jika dia lebih besar dari 55, maka akan mengeluarkan output selamat Anda berhasil lulus. Namun, jika dia lebih kecil dari 55, maka dia akan mengeluarkan output jangan menyerah, coba lagi. Jadi misal kita run-kan, maka misalnya kita masukkan nilainya 88, maka dia akan mengeluarkan output status selamat Anda berhasil lulus. Namun jika dia lebih kecil, dia akan mengeluarkan output jangan menyerah dan coba lagi. Setelah kita membahas tentang percabangan, maka selanjutnya kita akan bahas tentang perulangan. Adapun pengertian perulangan adalah suatu struktur perulangan yang ada di dalam bahasa pemrograman Java yang bertujuan untuk mengulang perintah di dalam suatu program. Berikut adalah jenis-jenis perulangannya. Yang pertama kita akan bahas perulangan for, yaitu perulangan yang digunakan apabila jumlah yang akan kita lakukan perulangan sudah diketahui. Jadi, pada program berikut ini, nilainya sudah kita ketahui, yaitu dari 1, dan sampai ke nilainya lebih kecil dari 10. Maka jika kita jalankan, dia akan mengeluarkan output sebagai berikut, yaitu nilai X1, nilai X2, sampai dengan nilai X9. Selanjutnya yang kedua yaitu while. Perulangan ini adalah kebalikan dari perulangan sebelumnya, yaitu digunakan apabila jumlah yang akan kita lakukan perulangan itu belum diketahui. Perhatikan contoh. Jadi pada kode berikut, kita belum tahu nilai dari mana kita memulai nilainya. Namun dia menjelaskan hanya nilainya itu lebih kecil dari 10. Jadi kita jalankan outputnya itu, dia akan keluar nilai X sama dengan 0, nilai X sama dengan 1, sampai nilai X sama dengan 9. Mengapa demikian? Karena perintah dari X plus-plusnya ini. Selanjutnya, perulangan do while. Perulangan ini hampir mirip dengan perulangan while, namun memiliki perbedaan, yaitu pada pernyataan perulangan yang dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian baru melakukan pengecekan. Jadi pada kode ini, dia pernyataan perulangannya yang dibuat terlebih dahulu, yaitu do. Sistem outprint pertemuan ke karena dia nilainya belum diketahui, maka kita tulis R karena R-nya ada integer 0. Jadi while-nya itu R lebih kecil sama dengan 10. Jadi jika kita menjalankan program, dia langsung mengeluarkan output sebagai berikut. Pertemuan ke 0, pertemuan ke 1, pertemuan ke 2, sampai pertemuan ke 10. Mengapa demikian? Karena terdapat
kode operator unary yaitu R++. Jadi dia hanya ditambah terus nilainya sampai berjumlah 10. Selanjutnya nested block. Perulangan ini adalah perulangan yang bercabang atau bisa juga disebut nested loop. Maksudnya adalah perulangan di dalam perulangan yang ada pada for dan while. Sebagai contoh, pada kode berikut yaitu terdapat percabangan perulangan for, yaitu 1 sama dengan i sama dengan 1. I-nya lebih kecil dari 5 dan for-nya j sama dengan i. Maksudnya j sama dengan 1 dan j ini lebih kecil dari i dan j++. Jika kita jalankan, maka dia akan mengeluarkan perulangan di dalam perulangan. Jadi yang pertama dia perulangan 1. Di dalam perulangan 1 terdapat perulangan 1 dan 2. Di dalam perulangan 1, 2 ini terdapat program 1, 2, 3. Sampai pada perulangan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ada pada perulangan 1, 2, 3, dan 4. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.